Faqad faza fawzan azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat ini juga bersambung kepada keluarganya, kerabatnya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin ya. Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-16 dari bab mujahadah ya. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud Uqbata ibnu Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, menuturkan, lamma nazalat ayatus shadaqati, ketika turun ayat tentang sodakoh, kunna nuhamilu ala duhurina ya. Ketika turun ayat tentang sodakoh, kami bekerja sebagai ya, tukang panggul ya, atau kuli panggul ya. Ini digunakan apa? Mereka melakukan itu supaya bisa bersodakoh. Mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, meskipun jadi tukang panggul, mereka berusaha supaya bisa sedekah. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kasirin. Kemudian ada orang datang dan orang itu menyedekahkan hartanya yang banyak ya. Faqalu, kemudian dikatakan ya oleh orang-orang munafik ya, mura'in wa jaa rajulun akharu fatasaddaqa bisa'in ya. Lalu ya, orang yang menyedekahkan harta yang banyak tadi, lalu dikatakan oleh orang munafik, orang itu bersikap riya, mura'in. Kemudian ada pula yang datang lagi dan ia hanya bersedekah dengan sok, dengan satu sok. Disebutkan satu sok itu sama dengan 4 mud ya. Satu sok 4 mud. Jadi totalnya 2,7 kilogram. Itu satu sok ya. Mana tadi? Faqalu, mana tadi? Ya. Kemudian orang munafik tadi menyahut ya, faqalu, mereka mengatakan, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza ya, sesungguhnya Allah ya tidak membutuhkan satu sok ini. Ini ada orang munafik disebutkan ya, mengatakan apa kepada orang yang sodakoh dengan satu sok ini, Allah tidak membutuhkan sodakohmu yang satu sok ini, yang sedikit ini maksudnya ya.
Fanazalat, maka turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh, disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita akan ambil faedah hadis ini. Salim Al-Hilali boleh mengambil faedah. Yang pertama, seseorang berkewajiban mentaati Rabb-nya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika bersedekah, ketika memberikan hartanya, ketika berbagi dia, maka apa? Mereka menggunakan sesuai dengan kemampuannya, meskipun hanya sedikit. Ya. Maka agama ini tidak membebani, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang banyak alhamdulillah bisa sedekah dengan banyak, karena apa? Memang kemampuannya. Yang sedikit jangan maksa untuk banyak, karena apa? Kebutuhannya berbeda, mungkin dia punya kewajiban yang berbeda. Ya, maka ketika mampunya sedikit, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak memberatkan. Maka dalam agama ini jangan sampai memberatkan. Apalagi ada panitia nanti mematok, ya, keluarga si A sedekahnya A, gitu. Tingkatnya. Keluarga ini sedekahnya B. Kan ada A, B, C tingkatannya, Pak. Keluarga ini, wah ini masuk A. Tahu dari mana? Dari kelihatan rumahnya. Padahal omahe urung lunas, motore ya urung. Lah itu, maka jangan sampai mematok. Namanya sedekah sesuai dengan kemampuan. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Saya pernah itu dapat yang seperti ini. Oh, keluarga bapak ini A nih, bapak ini B, bapak ini A. Nah, ini bahaya sekali, karena kita tidak ngerti kebutuhan seseorang. Kalaupun ditawarkan saja, Pak dengan yang mana, nah, itu kan lebih baik. Milih A atau B atau C. Ya. Nih ya. Kemudian yang sedekah pun jangan gengsi. Waduh, dia pikir ketoke omahe apik, mosok C. Padahal kemampuannya itulah, Pak. Ya. Ini jangan sampai kita itu memaksa. Ya, kadang apa? Nggak enak sama orang lain. Padahal ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Bayar sekolah anak itu lebih wajib daripada sedekah. Ya. Kemudian kebutuhan rumah tangga di rumah itu lebih wajib. Jangan sama yang wajib ini kalah dengan yang sunnah. Maka jangan memaksa, ya. Maka sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ukurnya bagaimana? Jujur kepada diri sendiri. Oh, saya mampunya sekian, serta hitung semua kebutuhan yang bisa saya lakukan ini. Nah, itu sudah, ya. Nah, maka kata orang, biarlah kata orang, ya toh yang ngerti siapa? Kita. Nanti dilokke wong santai wae. Gitu. Omahe apik, motore apik, mosok. Nah, biarin saja, Pak. Dia enggak ngerti. Gitu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ya, nomor 2. Tiap muslim tidak boleh terpengaruh ucapan orang-orang munafik. Ya, ini bahaya sekali orang-orang munafik itu. Ini orang-orang munafik musuh Allah itu ngompori kerjanya.
ya, para pengganggu kegiatan dakwah Islam, ya, serta siapa saja yang suka mengolok-olok agama Islam dan selalu menebarkan yang namanya keburukan. Ini akan selalu ada setiap zamannya. Orang yang selalu kerjaannya apa? Mengejek, membuli orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati-hati, selalu itu. Dulu kan umat Islam digambarkan sebagai apa itu? Teroris, ya kan? Orang-orang yang taat itu. Nah, itu kan sempat ramai itu. Akhirnya apa? Orang mau beragama yang baik, akhirnya apa? Takut. Akhirnya kan sudah tergambar betul, ya kan? Ini orang-orang yang modelnya seperti ini ciri-ciri teroris. Bayangkan gitu ya. Yang suka pakai peci, ya kan? Rajin ke masjid, suka pengajian, nah, ya kan? Delalai, Pak. Ya. Qadarullah itu, qadarullah. Yang teroris itu memang mirip, ya kan? Ya itu qadarullah, itu ujian betul, Pak. Oh, itu tampangnya seperti ini, oh pakaiannya sama, cara berpakaiannya ini. Nah, akhirnya apa? Ini teroris. Tapi mereka tidak pernah mengatakan itu yang nyolong-nyolong itu, ya tuh, suka pakai celana pendek, ya kan? Rambutnya disemir. Kita mengatakan enggak orang yang suka pakai celana pendek dan rambutnya disemir itu maling? Enggak pernah, loh. Itulah mereka. Wah, yang maling-maling itu naudzubillah, kan ada itu. Ya, mereka pakai celana pendek, ya, kemudian rambutnya disemir, suka pakai kalung, gitu kan? Tapi orang yang delalai pas pakai celana pendek, apa dianggap maling? Tidak, mereka tidak pernah menyamakan. Tapi kalau ada orang taat disamakan delalai itu, qadarullah, ya. Orang yang itu berbuat itu, ya, teroris itu, nah, akhirnya disamakan kepada umat Islam semuanya. Ya, selalu itu. Ya alhamdulillah, ya Allah, ya selamatkan kita. Nah, itu udah isu yang sudah berlalu. Alhamdulillah. Nah, seandainya umat Islam itu, ya, taat itu akhirnya apa? Ikuti mereka. Akhirnya tidak taat, ya, tidak mau berbuat baik, tidak mau menjalankan syariat Allah. Itulah bahaya mengikuti kata orang lain. Sama tadi, Pak. Mosok sodakoe mong sakmono, ya kan? Itu kan perkataan orang. Biarkanlah kata orang itu. Pastikan ini sesuai dengan kemampuan ketika saya beramal tadi, ketika infak, ya. Kemudian selanjutnya, anjuran bersedekah meski sedikit, mengingat bahwasanya sedekah itu pahalanya besar. Maka hati-hati, ya, hati-hati, ya, jangan pernah menganggap sekecil apapun kebaikan itu perkara yang kecil. Ingat pahalanya besar. Karena apa? Dilihat dari keikhlasan, ya. Wala tahqironna syai'an minal ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan meremehkan sesuatu yang kecil dari kebaikan. Wa antakallama akhaka, meskipun kamu berbicara dengan saudaramu, ya, dengan siapa? Saudara yang lain, ya, sesama muslim, ya. Wa anta munbasitun ilaihi wajhak, meskipun engkau tersenyum ketika bertemu dengan mereka. Jangan pernah remehkan yang namanya senyuman. Ketemu dengan yang lain senyum, monggo Pak, sambil senyumnya seimbang Pak, ya, kanan dan kiri. Nah, orang seimbang ngece namanya, ya, harus seimbang, ya. Ini jangan pernah remehkan seperti itu. Itu memiliki pahala, ya, itu memiliki pahala, ya. Kemudian, ya, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin, ya, bertakwalah
Ya, takutlah dengan yang namanya neraka, meskipun dengan apa? Separuh kurma. Ada mengatakan dengan sebiji kurma. Bayangkan Pak, sebiji kurma itu Pak, seberapa sih? Ya, hanya dengan sebiji kurma itu bisa menyelamatkan orang dari neraka. Ya. Kita punya berapa? Ya. Mungkin receh yang kita punya. Kita berikan infak untuk masjid. Jangan menganggap ini, aduh saya kok ganjarannya sidik ini mung receh. Jangan pernah meremehkan. Allah itu hitung sebagai kebaikan, ya, yang semoga itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Ada sebuah hadis Pak, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini Aisyah yang bercerita. Masya Allah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya. Ya. Ja'atni imra'at. Suatu hari datang perempuan. Ya. Wa ma'aha ibnatani laha. Perempuan ini datang bersama dua putrinya. Ya. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an. Ya. Perempuan ini, ibu ini datang membawa dua putrinya, kemudian apa? Datang kepada Aisyah dan meminta apa? Meminta makanan. Orang dulu itu Pak, tidak minta kecuali memang sangat butuh. Orang dua oke saja, tapi memang tidak ada baru minta. Ya. Maka apa? Aisyah tidak mendapatkan apapun di rumahnya. Masya Allah. Ya. Ghairu tamrotin wahidatin, kecuali satu butir kurma. Masya Allah. Ini ibu negara. Nah, Aisyah itu ibu negara. Masya Allah. Di rumahnya hanya sebutir. Masya Allah. Di rumah dengan kulkasnya, Masya Allah, ibu negara itu, kan kepala negara Rasul itu ya, hanya ada sebutir kurma. Masya Allah ya. Maka kita bahagia sekali, banyak di rumah, makanan di rumah kita itu ya. Fa'ataituha iyaha, maka apa? Saya berikan kurma itu. Yang tinggal satu itu adalah ada yang membutuhkan, diberikan untuk perempuan tadi dan dua anaknya. Masya Allah Pak. Kira-kira Aisyah butuh enggak? Pemilik rumah ini butuh enggak Pak? Ada orang minta-minta Pak, duitnya mau ngarek 1000 dewe Pak. Kira-kira uang itu untuk kita atau untuk orang yang minta-minta? Aku butuh ya. Masa? Tapi inilah isar Aisyah, mengedepankan kepentingan orang lain. Meskipun itu ya, dengan fa'akhadatha, maka perempuan itu mengambilnya. Faqassamatha baina ibnataiha, maka satu biji kurma itu Pak dibelah, Pak, dibagi jadi berapa? 2. Untuk siapa? Untuk kedua anaknya. Kira-kira emaknya butuh enggak Pak? Kira-kira lebih butuh anaknya atau orang tuanya? Nek dipikir orang tua itu lebih banyak tenaganya tuh, untuk ngomong, untuk gendong. Tapi itulah kita ambil pelajaran dari sini Pak, betapa mulianya seorang ibu rela lapar demi anak. Orang tua yang baik. Ini anak-anak kudu ngerti betul ini yang seperti ini Pak. Mereka itu rela lapar demi anak, rela ndak masak kadang itu ya. Untuk apa? Yang penting anak makan, ya kan? Itulah. Tapi ada anak itu wis gede dikongkon, sek to, sek Pak, nak tolong ambilkan, sek, ya Allah, saya sibuk karo. Tidak tahu perjuangan orang tua itu seperti apa. Na'udzubillah.
Malah kadang maksa wong tua kon tuku apa? Motor. Pak yang lain belikan kan suami tiap dino lendet maksa ya. Orang gelem akhirnya ada enggak anak itu marah sama orang tua karena enggak dikasih? Na'udzubillah. Itu kelakuan anak durhaka ya. Kalau ngerti ini, ya Allah, orang tua itu rela lapar demi anaknya. Bahkan ketika lahir itu taruhannya apa? Melahirkan nyawa. Kok anak enak sekali menolak permintaan orang tua, bahkan berani sama orang tua. Dosa besar itu durhaka. Hati-hati betul sebagai seorang anak itu ya. Kemudian apa? Walam takul minha syai'an. Ibu ini tidak makan sama sekali. Tidak makan semua untuk anaknya. Ya kan? Cuma qomat fakharajat. Kemudian apa? Setelah selesai perempuan itu berdiri, kemudian apa? Keluar rumah. Ya. Wabnataha dan kedua anaknya ya. Fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Kemudian fahaddastuhu hadisaha. Ya. Kemudian Aisyah menceritakan kejadian tadi. Ada perempuan datang dan sampai akhir apa kata Nabi? Ya. Nabi memotivasi Aisyah ya. Wa manibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Masyaallah. Indah sekali yang dikatakan Nabi SAW ya. Barang siapa diuji dengan dua anak perempuan ya, dengan suatu ujian, maka dia berbuat yang terbaik untuk kedua anaknya, untuk anaknya tadi, maka baginya apa? Sitron minan nar, itu akan menjadi penghalang antara dia dan neraka. Nih, ketika mendengar seperti ini, Masya Allah, inilah suami yang baik itu seperti ini, Pak. Mulai berkerja ana sego buke wis tak kekno wong. Ya Allah buke, aku ki yo ngelih mosok kekno. Dikira aku ora ngelih kok. Naudzubillah. Tapi suami yang baik justru memotivasi. Alhamdulillah istriku ya, muga-muga iku dadi amal saleh kita. Itu justru mendukung ibadah istri. Alhamdulillah Pak, artone telas. Alhamdulillah Pak, manfaat wau enten sing butuhke. Jawabannya gimana Pak? Masya Allah Bu kan solehah itu. Muga-muga mlebu swarga, muga-muga tambah. Gitu Pak suami itu Pak, aja malah disalah-salahke wis ngibadah, disalah-salahke ya. Emangnya dhewe kira perlu apa Bu? Aku ki yo perlu, ngerti tinggal sithik kok yo dikekno. Tidak seharusnya suami yang baik itu justru mendukung kebaikan seorang istri. Nah, maka tadi dengan hanya memberikan apa tadi? Sebutir kurma diberikan untuk orang lain, apakah Nabi ini ya, ujian betul ini ya, maka apa? Ini akan menjadi penghalang dirinya dengan neraka. Maka kita jangan remehkan meskipun sedikit, apapun itu, amal apapun ya, apakah itu sedekah ya, apakah itu berbuat baik, jangan remehkan ya, di jalan ya, kita ketemu ranting, singkirkan. Kita tidak ngerti Pak, siapa tahu justru hanya yang ini tidak pernah kita perhitungkan itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Masya Allah Pak, betapa mulianya orang beragama ini ya, yang ngerti betul tentang syariat ini ya. Ikhlas dia, dengan keikhlasannya itu Masya Allah. Maka Ibnu Barak itu mengatakan,
rubba amalin saghirin yu'azzimuhu niyat. Ya, betapa banyak amalan kecil itu besar pahalanya dengan apa? Niat, karena niatnya. Mungkin amalannya kecil, tapi karena niatnya itu luar biasa ikhlas, maka apa? Pahala itu besar sekali. Wa rubba amalin kabirin, ya, betapa banyak amalan-amalan besar yusaghiruhu niyah. Niat itu yang mengecilkan pahala itu. Ya. Besar sekali dia beramal itu, tapi karena niatnya tadi, mungkin ada niat-niat yang lain selain ikhlas karena Allah itu, akhirnya apa? Jadi kecil. Ya. Maka ini pelajaran buat kita semua, termasuk Pak, bukan hanya sekedar beramal baik, maksiat pun jangan pernah kita meremehkan yang namanya maksiat. Rapopo dosa-dosa sithik. Naudzubillah. Hati-hati. Ini Ibnu Battal mengatakan, al-muhaqqiratu idza kasurat sarat kibaron ma'al israr. Ya, meremehkan dosa-dosa kecil apabila banyak, ya, maka akan menjadi besar. Ya, ma'al israr, apalagi itu dilakukan terus menerus. Ya, bahkan kadang orang itu saking seringnya Pak, mati rasa, orang rasa nek dosa. Itu kan hati-hati betul, hati-hati betul. Kadang apa? Dia tidak pernah nyangka Pak, dirinya itu sedang berdosa. Wis kapalen bahasane Pak. Wis kapalen ora krasa to. Sikil nek kapalen, midak-midak apa wae ora krasa Pak. Sama orang itu kalau sudah sering berdosa, sudah melakukan dosa-dosa kecil-kecil itu los bahasane dia. Oh, tidak ada rasa dia. Terus menerus itu, maka hati-hati. Kadang itu orang meremehkan yang namanya dosa. Rapopo dosa sithik-sithik. Hati-hati, kecil itu. Kalau kamu meremehkan, hati-hati. Jangan lihat kecilnya, tapi kepada siapa kamu melakukan dosa itu. Itu penting juga Pak. Ya. Dengan siapa kamu melakukan dosa itu? Ya. Kamu berbuat dosa itu melanggar perintah Allah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang kita mau melakukan perbuatan yang tidak bagus saja di hadapan orang terhormat, malu tuh Pak. Coba melakukan hal-hal yang tidak baik itu di hadapan teman, ya, biasa wae. Coba di hadapan orang yang terhormat, malu kita mau melakukan hal yang tidak baik itu. Itu kita di hadapan manusia malu Pak, tapi di hadapan Allah orang ngerti izin. Naudzubillah. Ya, maka ya harus hati-hati ya. Kemudian ya, ini was-shadaqatu, ini keutamaan tentang sedekah ya. Was-shadaqatu tudfi'ul khoti'ah. Sedekah itu bisa apa? Memadamkan atau menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-naro, sebagaimana api itu sebagaimana air itu memadamkan api. Ya, kan, masya Allah, ini sedekah ini memiliki faedah luar biasa. Ini keutamaannya ya. Maka siapa yang sedekah ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, sebagaimana ini Rasul berikan perumpamaan indah sekali. Air itu ketika menyiram yang namanya api akan padam tidak? Padam. Itulah perumpamaan orang yang sedekah itu bisa menghapus yang namanya dosa. Kemudian faedah selanjutnya ya, tidak boleh menghina kebaikan yang
dikit ya. Ada orang naudzubillah sudah ngomong sithik Pak. Hati-hati Pak. Jangan menghina orang yang berbagi. Ya. Jangan menghina orang yang berbuat baik, ya. Jangan menghina. Ini kan apa bahasanya itu? Ngece loh, Pak. Iya kan? Orang berbuat baik seharusnya dimotivasi. Alhamdulillah, muga-muga manfaat. Itu kan enak sekali dengar kata gitu, ya. Lah mung sak piro Pak? Naudzubillah. Ya. Kadang gitu juga, Pak. Ya. Kan ada itu di kampung itu biasanya kumpul-kumpul tuh Pak. Ya, kumpul RT, kumpul PKK, kumpul RW, gitu. Kan biasanya ada yang dapat jatah snack tuh Pak. Ya toh. Nah, ya plastikan. Biasanya nganggo kotak. Nganggo kotak wae dibuka. Mong loro isine. Ya Allah, ini tuh menyakiti yang memberi Pak. Hati-hati, kita itu mudah sekali kadang untuk ya menilai orang lain. Apalagi itu sithik, yo ketok ora pate apik sih. Woi, iku puas rasanya Pak. Marem rasane nek ngece iki. Kan jarene we, ngono. Nah, itu mung loro isine. Ngono garing kabeh. Nah, untuk hati-hati Pak, jangan meremehkan. Iya, itu padahal yang infak itu perjuangannya luar biasa Pak. Untuk mendatangkan snack yang seperti itu, ya Allah, itu dia bekerja keras untuk menyenangkan orang lain. Kok ada orang itu tiba-tiba dibuka meloro di sini. Wekmu piro? Dadak tekok Pak, padahal ya padha, Pak. Iki apa? Ben marem mau gitu. Wekmu piro di sini? Padha to, ngertiku 3 ya, wekku loro ya. Naudzubillah. Ini kadang ada perilaku gitu. Naudzubillah. Hati-hati. Ya. Jangan menghina pemberian orang lain. Maka ketika memang ya sudah adanya itu, alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, matur suwun ya, ini udah memberikan snack. Ya. Alhamdulillah, suwun Bu. Kan enak sekali sebenarnya. Suwun Pak, kan enak sekali. Tidak harus komentar, ya kan? Dikomentari ya. Gue plastik komentari, gue kotak komentari, upama meneh ora ono apa? Ya kan? Nah, itu kadang ya sudahlah. Kadang orang itu kan kemampuannya berbeda. Jangan memaksa. Ya, jangan memaksa ya. Ini penting ya. Tidak boleh menghina kebaikan ya, meskipun kebaikan itu sedikit ya, siapa tahu kan yang sedikit itu justru pahalanya besar karena keikhlasannya tadi ya. Maka jangan menilai dari berapanya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, termasuk terter itu kan ya, tetangga ngasih alhamdulillah, terima kasih banyak, ya ucapan terima kasih banyak itu Pak ya, alhamdulillah matur suwun, alhamdulillah pas jenengan itu datang, kan enak sekali yang seperti itu ya kan? Jangan sampai kita itu menghina. Allah apa tuh Bu ngeter-ter kok ngene. Ya. Nah ini ya menyakiti, apalagi kok menilai makanannya enak ora enak, itu hati-hati ya, hati-hati itu jangan sampai menghina makanan. Kemudian hadis ya berikutnya ya, as-sabi asyar yang ke-17 ya, lumayan panjang ya. An Sa'id ibni Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah, dari Rabi'ah ibnu Yazid, an Abi Idris, dari Abu Idris al-Khawlani ya. An Abi Dzar, dari Abu Dzar
Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang diriwayatkan oleh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini artinya hadis qudsi, ya. Annahu qol, ya, ya ibadi, wahai hambaku. Nah, ini Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka aku menjadikan di antara kalian kezaliman itu adalah sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dolim itu secara bahasa tidak, atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim, ya, ini secara bahasa, ya. Nah, dolim itu apa? Orang yang menyimpang dari perintah Allah atau dari syariat Allah, itu namanya dolim, ya. Dolim itu nanti apakah dolim kepada diri sendiri, apakah dolim kepada orang lain, ya. Alhamdulillah sudah. Insya Allah nanti ini karena cukup panjang, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Udah. Ampun. Saya yang tadi apa namanya, yang hadis bahwasanya Aisyah memberikan kurma pada seorang ibu yang memiliki 2 anak perempuan. Tadi disebutkan bahwasanya memiliki, semoga sedekah itu apa namanya menjauhkan dari berbagai apa namanya, menurut Allah sutroh, ya, dari api neraka, Penghalang. Nah, dari api neraka. Apakah itu berlaku juga ketika seorang itu, kan tadi disebutkan bahwasanya spesifik memiliki 2 anak perempuan, apakah itu berlaku pada yang lainnya enggak? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadis tadi itu disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Kitab namanya kitab Adabul Mufrad, yaitu yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab ini, hadis ini masuk pada bab apa? Menanggung anak ya yatim, mengasuh anak ya yatim. Beliau menyebutkan hadisnya ini. Nah, ini artinya apa? Ini bagi siapa yang menanggung anak yatim, ya. Anak yatim itu berarti siapa? Bisa jadi yatim itu anak sendiri. Kok bisa yatim itu anak sendiri? Bapak, definisi yatim itu apa? Seorang anak yang ditinggal mati bapak dan dia belum balik. Kalau bapaknya mati, berarti kan masih ada ibunya. Ibunya berarti memiliki anak ya yatim. Yatimnya siapa? Yatimnya sendiri. Yatimnya siapa? Ibu ini. Nah, ya. Nah, maka definisi yatim tadi apa? Seorang anak ditinggal mati bapak dan belum balik. Ya. Kalau yang mati ibu, yatim tidak? Tidak. Kalau sudah brengosen yatim enggak? Enggak. Nah, karena batasannya balik. Ya. Berarti ini apa? Yang menanggung anak yatim atau orang yang membutuhkan. Jadi beliau sampaikan ini dalam bab itu. Ini artinya berlaku ya untuk anak
yatim. Dan nanti ini keutamaan juga ketika memberi, menanggung ya kehidupan orang yang membutuhkan. Terutama di sini terkhusus adalah anak ya yatim. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.